kabare dan selamat datang kembali di channel Autonet Max dengan saya Satria Katana dan dari cabang Surabaya lagi. Nah, seperti kalian lihat di sebelah saya sudah ada Hyundai Santa Fe. Loh, kok Santa Fe lagi ya? Karena beberapa bulan yang lalu Bang Ridwan udah sempat nge-review yang di Jakarta. Tapi yang ini agak beda. Karena kalau yang di Jakarta kemarin itu varian mesin 2500 cc bensin, ini adalah 2200 cc diesel. Dan kalau yang kemarin itu trim tertinggi yaitu Signature, ini adalah trim tengah yaitu trim Prime. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas perbedaan apa aja dan kita akan fokus ke si mesin 2200 cc dieselnya. Yuk kita bahas. Oke, kalau di bagian depan sebenarnya bedanya nggak banyak ya kalau kita bandingin dengan yang tipe Signature. Yang paling jelas kelihatan adalah lampunya. Walaupun sebenarnya bentuk shape lampunya sama aja. Tapi kalau kita bandingin dengan yang tipe Signature, lampu utamanya walaupun sama-sama LED, tapi dia pakai model yang reflektor. Kita bandingin kalau yang tipe Signature dia udah pakai yang projector. Tapi tetap aja sama-sama LED sih. Yang kedua, kita lihat ke kacanya ya. Kaca depannya sekilas sama aja, tapi kalau kita ngomong masalah material sebenarnya ini beda. Yang di tipe Signature dia sudah pakai kaca yang akustik, jadi ada satu tambahan layer lagi biar soundproofing di dalamnya lebih bagus. Sedangkan yang ini masih kaca biasa. Dan yang paling utama bedanya tentu ada di bawah kap mesinnya. Kita akan buka kap mesinnya. Dan seperti ini penampakan mesinnya. Mesin 2200 cc Smartstream CRDI. Dia tenaganya 202 PS di 3800 RPM dan torsinya 450 Nm. Start mulai dari 1750 RPM. Dan dia transmisinya pakai wet DCT 8 percepatan. Jadi rapat-rapat banget ya. Ya, sekali lagi, diesel tampangnya gede, SUV ya, intimidating, dan juga powernya gede. Ini biasanya cocok buat yang suka ugal di tol ya. Ya, namanya juga SUV, suka ugal vehicle. Oke, kita akan lihat nanti gimana performanya waktu driving ya. Tapi kita mau lihat dulu ke sisi belakangnya. Oke, kita bahas bagian belakangnya. Ada beberapa yang berbeda. Yang pertama, sebagai identitas ada di sini emblem 2.2D. Ini yang jelas beda ya kalau kita bandingkan dengan versi bensin. Berikutnya adalah di kamera belakang. Karena mobil ini kameranya cuma satu ya. Kalah sama iPhone. iPhone aja kameranya 2 atau 3. Ya, kameranya belakang doang. Kalau yang versi Signature dia ada kamera 360. Dan yang sisi kanan dan kirinya bisa ditampilkan di panel instrumennya. Berikutnya yang paling efek bedanya adalah di sini. Kayak bisa buka ya. Jadi harus dibuka manual, karena ini nggak ada power backdoor-nya. Ya, begitulah, tapi dalamnya masih sama aja. Oke, kita lihat ke interiornya seperti apa ya. Oke, kita masuk ke dalam interiornya, dan yang langsung berasa beda adalah si nuansa interior kabinnya ini. Karena kalau yang tipe Signature, dia pakai warna cerah ya, warna-warna kecoklatan. Yang di tipe Prime ini, full semuanya warna black, warna hitam, gelap gitu ya. Jadi kalau kalian kepingin nuansa yang lebih sporty, gelap, ya belilah trim ini. Ya, masih ada ban-ban soft touch sampai atas-atas ini. Jahit-jahitan asli. Tapi kalau ornamennya yang di tipe Signature itu pakai kayu-kayuan, di sini pakai karbon. Jadi ala-ala karbon gitu ya. Nah, yang berbeda yang lainnya adalah di sini nggak ada wireless chargingnya. Jadi kalau yang di tipe Signature itu ada wireless charging dan posisinya berdiri, yang di tipe ini nggak ada. Selain itu, di bangku baris kedua dia juga nggak ada ini ya, untuk curtain-nya dari jendelanya itu juga nggak ada. Lalu ada dami-dami tombol sebelah kanan karena safety sense di tipe ini juga nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalian memang nggak terlalu concern sama safety sense, ya salah satu yang kalian pertimbangkan adalah tipe ini karena selisih harganya juga lumayan. Si panel instrumennya masih sama, di sini juga masih sama. Ya rata-rata secara interior sih nggak terlalu banyak berbeda ya. Kita akan rasakan seperti apa drivingnya. Kita akan start. Well, kita mulai jalan naik si Santa Fe Prime 2200 diesel. Yang pertama saya mau komentari adalah keheningan kabinnya ini ya. Ya bohong banget kalau ngomong mesin diesel suaranya nggak masuk ya. Suaranya sih masuk, tapi berhasil teredam dengan baik. Kalau kita jalan steady gini di angka sekitar 1500-1600 RPM, suaranya masuk tuh minim. Tapi kita kan nggak setel audio juga ya. Kalau kita udah setel audio, itu suara-suara itu akan ketutup. Road noise-nya juga masih bisa ditolerir.
Dan kalau kita mungkin di sekitar kita ada motor yang suaranya kenceng gitu, itu suaranya juga nggak terlalu masuk. Jadi soundproofing di kabinnya si Santa Fe ini tergolong cukup bagus. Mungkin kalau yang di tipe Signature yang ada acoustic glass-nya lebih bagus lagi ya. Nah, hal lain yang saya mau bahas adalah driving mode. Driving mode di mobil ini itu ada dialnya di sebelah kiri gini ya. Dan dia ada 4 mode berkendara. Yang pertama adalah comfort. Comfort ini adalah mode standar. Jadi kalau kalian nggak mau neko-neko gimana banget, mau pakai aja ya udah setel aja di comfort. Yang kedua adalah eco. Dimana eco ini mobil akan membuat respon pedalnya itu lebih slow ya, lebih ditahan supaya konsumsi BBM-nya bisa lebih hemat. Selain itu untuk shifting ganti giginya dia itu ada di putaran yang lebih rendah. Kalau kita ganti lagi ke sport, karakternya beda. Ditoel dikit dia langsung lari ya. Respon pedalnya itu lebih sensitif. Plus untuk shiftingnya dia ada di putaran mesin yang lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir adalah smart. Nah, smart ini apa? Smart ini adalah salah satu mode yang adaptif. Jadi si komputer dari mobil ini di ECU-nya dia akan menyesuaikan dengan gaya berkendaranya kita. Jadi si komputernya ini akan belajar gimana baik gaya berkendaranya kita, saat-saat apa kita perlu eco, saat-saat apa kita perlu sport, dan saat-saat apa kita perlu si comfort. Jadi mobilnya akan mikir, kita nggak usah mikir, kita tinggal pakai aja. Dan kita sampai di bagian yang paling penting dari mobil ini, yang paling beda dibandingkan dengan yang di review Bang Ridwan adalah di mesin dieselnya. Mesin diesel 2200 cc Smart Stream D. Jadi Smart Stream ini blok mesinnya dia pakai aluminium, lebih enteng 38 kg, dan model mesin ini sudah mulai digunakan dari tahun 2018 ya. Brandingnya Smart Stream-nya ini. Tenaganya 202 PS di 3800 rpm, torsinya 450 Nm, start dari 1750 rpm hingga 2750 rpm. Jadi kalau kita santai aja, kita pakai mode comfort atau eco, itu dia akan shifting di sekitar 1700-1800 rpm, itu akan shifting ya gigi transmisinya ini. Nah, mesin ini pakai kode D4HE. D4HE ini Smart Stream 2200 cc yang digunakan oleh Santa Fe, Sorento, lalu Carnival juga. Yang jelas yang digunakan oleh mobil-mobil yang menggunakan FWD. Kalau yang varian RWD-nya itu ada D4HF. Nah, kalau klaimnya Hyundai aja sih, mobil ini bisa berlari maksimal 205 km per jam dengan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu di angka 9 detik untuk varian FWD ini. Ya, angkanya sih lumayan ya untuk mobil yang segini gedenya dan segini beratnya. Nah, apakah mesin yang digunakan oleh si Santa Fe ini bisa diadu lah dalam tanda kutip apple to apple dengan mesin-mesin dari SUV leather frame yang ada di Indonesia? Sebenarnya sih nggak bisa ya. Kalau menurut saya nggak bisa apple to apple karena pesaing yang paling cocok untuk mesin ini adalah mesin Skyactiv D dari Mazda 2200 juga, dan dia punya kompresi yang menarik sih, cukup unik karena mesin ini tuh kompresinya 16:1, tapi mesinnya Mazda itu kompresinya 14:1. Salah satu mesin diesel dengan kompresi paling rendah, karena biasanya rata-rata mesin diesel tuh kompresinya tinggi-tinggi ya. Pajero dan Fortuner juga kompresinya 15, something banding 1. Mobil ini 16:1. Tapi selama kita pengujian ini kita pakai bahan bakar CN51 alias Dexlite. Jadi mobil ini masih bisa pakai Dexlite, tapi kalau kalian nekat mau pakai solar busuk, ya resiko ditanggung sendiri ya. Sebenarnya dianjurkan ya Dexlite atau Pertamina Dex atau mungkin BP diesel lah ya. Nah, kita udah pakai mobil ini selama 3 hari dan jalan sekitar 150-160an kilometer. Dan kita mendapatkan konsumsi BBM dalam kota itu di angka 14,4 km per liter. Cukup irit untuk dalam kota, mobil yang segini gede ya. Nah, selain mesin, yang berbeda dibandingkan dengan yang di review Bang Ridwan kemarin adalah transmisi. Karena yang versi bensin itu masih pakai transmisi yang lama ya, yang 6 speed torque converter. Dan yang di varian diesel ini sudah pakai transmisi yang baru, WET DCT 8 percepatan. Yes, 8 percepatan. Patut kalian ketahui bahwa transmisi DCT itu ada 2 ya, ada yang wet dan juga ada yang dry. Dan yang dipakai di Santa Fe ini adalah yang wet. Hyundai sih punya dua-duanya ya, punya yang wet juga, punya yang dry juga. Dan masing-masing digunakan di model yang berbeda. Kenapa Santa Fe harus pakai yang wet? Karena wet DCT itu
memang ditujukan untuk mobil-mobil yang punya torsi yang gede dan juga memiliki durabilitas yang lebih baik. Sedangkan untuk yang versi dry itu menggunakan komponen yang lebih minim, lebih simple, jadi digunakan untuk mobil-mobil yang lebih kecil. Salah satu yang pakai dry DCT di Hyundai itu adalah Avante dan juga Tucson. Nah, mobil ini menggunakan wet DCT yang sama dengan Kia Sorento. Nah, untuk transmisi DCT-nya ini produksi dari Hyundai Transys. Hyundai Transys itu salah satu anak perusahaan Hyundai yang fokus memproduksi drivetrain dan juga transmisi. Kode dari transmisi di mobil ini adalah D8F48W. Dan transmisi ini karena dia dual clutch, jadi dia pakai dua kopling ya. Kopling satu untuk gigi ganjil, kopling satunya lagi untuk gigi genap. Jadi waktu kita sekarang jalan di gigi 6, kopling yang lain di gigi 7 udah siap nih. Jadi waktu kita shifting itu berasanya itu mulus, seamless gitu loh. Dan karena dia mulus dan seamless ini, jadi rasanya deselerasi minor yang biasanya kalau kita shifting itu ada berasa deselerasi dikit gitu ya, itu jadi bisa minim banget. Dan transmisi kalau kita pindah ke sport gitu ya, transmisinya kita tarik gitu, 4, 5, 6, jadi transmisinya tuh nggak berasa waktu shifting dan cepet banget naiknya, apalagi kalau kita udah masuk ke sport gitu ya. Nice lah menurut transmisinya dan juga mesinnya, ini kombinasi yang enak banget. Dan ya kalau menurut saya ini adalah starter kit untuk SUV suka ugal vehicle. Jadi kalau kalian ketemu SUV kayak gini atau mungkin leather frame di tol suka ngebut gitu ya wajar aja karena memang mobilnya bisa sih. Kalau lagi mobil ini sih, ini pasti lebih enak kalau dipakai ngebut. Tapi ya jangan ngebut ya, bahaya. Oh ya, waktu bahas interior juga sebelumnya ada sedikit kelupaan. Ada beberapa part lain yang memang nggak ada di tipe Prime ini. Salah satunya adalah sensor untuk kursi belakang ya. Ada sih untuk pengingat nggak pakai seatbelt, tapi tanpa sensor. Kalau yang tipe Signature itu sudah dibekali dengan sensor. Jadi kalau ada orang duduk langsung, kalau nggak pakai seatbelt ketahuan gitu ya. Selain itu untuk urusan airbag, mobil ini airbagnya cuma 2 ya, cuma sini sama samping doang. Yang curtain dan juga front thorax atau front side itu juga nggak ada. Jadi kalau kalian merasa butuh airbag yang lebih ya belilah yang tipe Signature. Selain itu untuk mobil yang sebenarnya agak gede ya, kamera 360 itu sangat membantu banget, tapi di mobil ini nggak ada ya. Sayang banget sih. Dan kamera belakangnya juga jujur aja kualitasnya, apalagi kalau malam tuh kurang bagus ya. Noise-nya tuh kelihatan banget. Padahal ini mobil 600 jutaan. Tapi at least walaupun memang nggak ada kamera 360, tapi visibilitas di mobil ini itu bagus banget. Lihat ke belakang juga enak. Pilar A-nya juga nggak tebel. Dan lihat samping belakang, spionnya juga gede. Yang spion tengah juga sudah elektrokromatik. Jadi untuk visibilitas sih nggak ada masalah. Tapi kalau ada kamera 360 sih lebih membantu lagi ya. Oh ya, sebelum selesai, Autonet Max punya sebuah official merchandise. Ini adalah sebuah cincin tungsten. Dan yang warna hitam ini adalah A&M Tire Black. Dia pakai motif seperti ban gitu ya. Jadi kalau kalian petrolhead dan suka pakai cincin seperti ini, kalian bisa mampir ke Instagramnya Nineworks. Karena kita berkolaborasi dengan Nineworks untuk menjual yang cincin seperti ini. Ada yang varian warna silver dan juga ada yang model karbon. Oke, akhirnya setelah nyobain driving impression-nya, lalu kesimpulannya apa? Sebelum kita bahas kesimpulannya, patut kalian ketahui bahwa mobil ini harganya 659 juta on the road Jakarta, tipe Prime. Dan kalau kalian mau naik satu level ke tipe Signature dengan tambahan safety sense dan juga fitur-fitur yang lain, itu nambahnya sekitar 70 juta. Make sense atau enggak, balik lagi ke kondisi kalian dan juga kondisi rekening kalian ya. Ya sebenarnya masih make sense saja untuk tambah fitur-fitur seperti itu. Tapi balik ke kebutuhan karena mungkin ada aja juga orang-orang yang merasa safety sense itu nggak terlalu penting. Mereka mungkin intuisi nyetirnya udah bagus, nggak perlu yang seperti itu. Ya belilah yang tipe seperti ini, yang tipe basic. Karena kalian tidak akan kekurangan untuk urusan spesifikasinya. Masih sama persis, mesinnya sama, kaki-kakinya sama, interior juga mayoritas sama. Oke, kayaknya itu aja. Balik ke kebutuhan kalian, kalau kalian mungkin dalam kota cari SUV gitu ya, yang diesel dan dia konsumsi BBM-nya cuma lumayan irit ya, walaupun nggak bisa pakai solar busuk.
Tapi kalau kalian sekali-sekali mungkin bawa keluar kota ke Trans Jawa gitu, buat ngejar-ngejar bus Pantura, mobil ini juga masih sangat bisa. Oke, kembali lagi ke kebutuhan kalian dan juga preferensi kalian masing-masing. Dan ini adalah mobil pinjaman dari Hyundai Waru atau Daya Sukses Sejati Waru. Tapi tenang aja, tidak ada campur tangan apapun terhadap hasil review ini. Dan kalian mungkin belum subscribe AutoNetMax, boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mampir-mampir juga di www.autonetmax.com dan juga di Instagram @autonetmax. Like juga, share ke teman-teman kalian dan juga komen di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Saya Satria Katana, undur diri. Bye. Oke, angin. Blooper ya.